Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam silaturahim. Salam seluruh isi alam semesta dimanapun Anda berada. Salam Rahayu. Salam asal. Salam usul. Assalamualaikum ya ahlal waqti. Assalamualaikum ya rohainani. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalullah. Assalamualaikum hakikatullah. Assalamualaikum ya waliya gaus. Assalamualaikum fulan bin fulan. Assalamualaikum empat unsur pelagara: api, air, angin, tanah. Assalamualaikum ya Habibah. Assalamualaikum kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhallah, suttaqullah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qudratullah wa asbiallah man hawakal wa asbiallah wa Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, salam kepada para tokoh alim ulama, tokoh tuan guru, tokoh ustadz, tokoh para lingsir, tokoh agama dimanapun saudara-saudariku berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin saudaraku. Mudah-mudahan selalu diberikan iman dan takwa. Tidak lupa, mudah-mudahan Allah mengangkat segala urusannya. Mudah-mudahan diringankan bebannya. Dan salam bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang saya cintai, yang saya kasihi. Mudah-mudahan saudara dan saudariku, sekiranya Allah tengah menguji Anda, mudah-mudahan ujian Anda akan diangkat oleh Allah. Entah bagaimanapun Allah memberikan ujian, moga-moga Allah mengangkat ujian daripada Anda, saudaraku. Sekiranya saudaraku mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha adil, memberikan jalan bagi saudaraku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita limpahkan, senantiasa kita berikan kepada Allah lah, hanya semata Allah lah, dan untuk Allah lah tempat kita memberikan kalimat alhamdulillah wa syukurillah. Kalau bukan karena cinta dan kasih, kalau bukan kudrat dan iradat Allah, kita tidak akan nampak sebagai manusia. Begitu kuasa Allah dengan kalimat subhanallah.
tidak terbanding dengan apapun, tidak terkalahkan dengan apapun. Ialah Allah, ialah Tuhan kita, sekalian Tuhan alam semesta beserta isinya. Maka dimanapun tempat kita berada, selagi nyawa masih di dalam badan, marilah kita sering-sering bersyukur kepada Allah. Dan tidak lupa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah lupa dengan kekasihnya. Jangan pernah lalai dengan kekasihnya. Marilah kita panjatkan pujian selawat, sanjungan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang dimuliakan Allah, hamba yang dicintai Allah, hamba yang diutus oleh Allah, hamba diturunkan ke muka bumi ini karena keinginan Allah, sebagai jalan sebabnya Allah, sebagai pelantaranya Allah, dan sebagaimana Kanjeng Baginda Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menggeser keimanan kita, untuk kembali beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Maka hadirlah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi utusan terakhir, yang membawa ajaran, yang membawa agamanya langsung dari Allah, sebagai penyempurna agama-agama yang lain, menyempurnakan agama sebelum agama Islam keluar. Banyak agama yang keluar, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, bahkan ratusan agama. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus, terdahulu ada Nabi yang didahulukan oleh Allah. Maka kaum muslimin dan muslimat, saudaraku sekalian, ingatlah kepada kekasih Allah, ingatlah kepada Nabi Allah, ingatlah kepada Rasulnya Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipercayai langsung oleh Allah, yang langsung diberikan tugas oleh Allah, turun sebagai khalifah, turun sebagai nabi, semata-mata untuk membawa kita pulang ke jalannya Allah, membawa kita pulang ke kudratnya Allah, membawa kita pulang ke dalam kalimat Ar-Rahman dengan kalimat Ar-Rahim. Supaya kita apa? Supaya kita selamat. Supaya kita tidak celaka. Supaya kita tidak bertentangan daripada hukumnya Allah dengan hukum dunia ini. Maka Kanjeng Baginda Rasulullah adalah pilihan Allah. Ingat saudaraku, setinggi apa ibadah kita, keilmuan kita, pemahaman kita, pengertian kita, tanpa kita ingat kepada kekasihnya Allah, maka semuanya terasa hambar. Kalau bukan syarat sebab Rasulullah SAW, tidak mungkin kita akan mengetahui antara hak dengan maupun yang batil. Tidak mungkin kita mengetahui antara yang terang maupun yang gelap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saudaraku, di kesempatan malam hari ini, marilah kita bertukar pikiran atau bertukar pendapat atau bermuzakarah. Kita gunakan media sosial ini daripada kita gunakan media sosial untuk gaya-gayaan. Marilah kita
saling menyambung tali silaturahim dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan saudaraku berkenan saya di hadapan Anda di layar telepon genggam ini bukan sosok sebagai tuan guru atau ustadz atau seorang alim ulama. Demi Allah, saya orang yang fakir, orang yang hina, orang yang najis, tidak mempunyai apapun. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mandat kepada hambanya itu, telah memberikan kelebihan kepada hambanya itu, maka kewajiban hambanya saling berbagi kepada sesama. Inilah saya yang fakir dan yang hina, ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Moga-mogi saudaraku dimanapun berada menerimanya dengan lapang dada. Demi Allah, saya tidak mempunyai apapun terkecuali semuanya milik Allah. Kita membahas yang seringkali terdengar di telinga kita dari dulu sampai sekarang. Telinga kita yang sering terdengar kalimat-kalimat atau kata-kata atau suara-suara yang belum kita ketahui. Terkadang-kadang kita ikut-ikutan berbicara. Yang belum kita ketahui kebenarannya, kita ikut-ikutan menyampaikan. Yang belum kita dapatkan bukti-buktinya, terkadang kita ikut-ikutan mengatain orang, mengatain sesama. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini, dengan pemahaman dan pengalaman, dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah, marilah kita berbagi. Marilah kita buka pikiran, akal kita, hati nurani kita, supaya kita jangan mudah memutuskan orang itu salah, orang itu benar. Karena kita di hadapan Allah, kita sama sebagai hamba. Urusan benar dan salah itu di hadapan Allah. Urusan merdosa maupun tidak itu urusan Allah. Urusan kita sekarang, marilah sama-sama kita saling membenahi, saling asih, saling asuh, saling asah. Itu tempat kita sebagai hamba. Bukan untuk saling mengolok-olok, bukan untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, bukan untuk saling menghancurkan. Bukan itu yang disuruh Allah. Allah telah menyuruh Kanjeng Baginda Rasulullah untuk menyambung tali silaturahim dengan siapapun. Allah telah menyuruh Rasulullah SAW untuk berbuat baik, untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tidak pernah Allah mengutus para nabinya sebelum Nabi Muhammad datang. Tidak pernah dia utus nabi-nabinya untuk datang. Marilah kita saling sakitin, tidak. Marilah kita saling hujat, tidak. Marilah kita saling bunuh, tidak pernah Allah mengutus para nabi-nabinya. Melainkan Allah mengutus para nabinya, khusus yang 25 nabi yang dia utus oleh Allah. Wahai nabinku, wahai para nabinku, ajarkan tentang apa yang engkau miliki, yang telah aku berikan kepadamu. Beritahu tentang apa pengetahuanmu yang telah aku beritahu kepadamu, khusus kepada umatmu. Tidak pernah para nabi yang terdahulu mengajarkan kita menyembah berhala, mengajarkan kita menyembah gunung, mengajarkan kita menyembah matahari, mengajarkan kita menyembah apa yang diciptakan oleh Allah. Tidak pernah nabi-nabi yang dulu. Demi Allah tidak pernah, saudaraku, tidak pernah. Melainkan para nabi-nabi yang dulu diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk percaya tentang adanya Tuhan, untuk menserahkan dirinya kepada Tuhan,
untuk selalu bersyukur, untuk selalu pasrah dan menyerah kepada Tuhan. Telah diberitahu para nabi yang dulu. Katakan kepada umatmu, jangan sekutukan aku dengan apa ciptaanku. Jangan duakan aku dengan barang yang aku ciptakan. Kasih tahu umatmu. Namun kita sebagai umat, atau dalam bahasanya sebagai murid, kalau biasanya guru, yang salah kaprah, salah menelaah, baru diberikan kajian, baru diberikan pemahaman, sudah merasa pandai, merasa sok, merasa pintar, tanpa ia kembali bertanya lagi, tanpa ia haluatkan kembali lagi, tanpa ia bermuzakarah kembali lagi kepada seorang penuntunnya. Maka itu yang membuat seorang murid atau seorang umat salah. Guru tidak pernah mengajarkan seperti itu, murid yang sedemikian. Nabi tidak pernah mengajarkan itu, umat seperti itu. Maka di mana tempat salahnya? Kesalahan pada diri kita, saudaraku, yang tidak mau kembali berhaluat, yang tidak mau kembali bertanya, merasa sok hebat, merasa sok pintar, tanpa kita sadarin kita menjauhi perintah-perintah daripada guru kita, perintah-perintah daripada nabi kita, sampai perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saudaraku. Tidak ada yang Allah ciptakan untuk jadi rugi atau jadi sia-sia. Semuanya itu karena kasih sayangnya Allah. Terutama kita, saudaraku, sebagai manusia yang beragama Muslim. Jangan katakan guru itu salah, jangan katakan nabi itu salah. Tidak pernah kok Nabi Isa mengatakan dirinya Tuhan, tidak pernah mau juga disembah bahwa aku adalah hamba, bahwa aku adalah utusan, bahwa aku adalah nabi. Sembahlah Tuhanmu, ikutin seperti apa cara saya. Telah dia terangkan, telah dia kasih tahu para umatnya. Sebegitu juga seorang mursyid atau guru. Tidak pernah dia mengatakan dirinya tinggi. Tidak pernah dia mengatakan marilah sanjung dan puji aku wahai muridku. Tidak pernah. Namun murid yang salah kaprah. Terkadang-kadang murid berlebih-lebihan. Terkadang-kadang murid pun tidak pernah menghargai dan menghormati seorang penuntun. Padahal jikalau ia renungkan sedikit, betapa besar pengorbanan seorang penuntun, seorang guru. Tidak pernah mengukur lelah, tidak pernah mengukur bayaran, tidak pernah mengukur upah. Demi siapa? Demi kepentingan kita bersama, demi keselamatan kita masing-masing. Tidak pernah dia mengeluh kata capek, tidak pernah kita dengar suaranya kata ngantuk. Sosok seorang guru. Namun kita sebagai murid seringkali tidak ada kesopanan dan kesantunan. Dari mana kita mendapatkan keberkahan ilmu? Dari mana kita mendapatkan sebuah bukti ilmu? Setelah hal sepele, hal sekecil itu tidak mampu kita hargai, tidak mampu kita kasihi, tidak mampu kita santunin orang yang pertama kali duduk di hadapan kita. Awal kita memahami dan mengetahui segala sesuatu. Bukankah sosok seorang guru, sosok seorang penuntun? Sebagaimana apapun rupa penuntunmu,
Sebagaimana apapun bentuk penuntunmu, ia adalah guru bagi kamu. Jalan kamu, syarat kamu, sebab kamu, jalan kamu menggurui dirimu. Jalan kamu mengetahui dirimu. Jalan kamu mengetahui apa tujuan hidupmu. Bukankah yang berdiri, yang duduk di hadapanmu awal-awal adalah guru? Maka jangan pernah merasa sombong sebagai anak murid, merasa sok hebat daripada guru. Tidak mungkin anak murid bisa mengalahkan sosok seorang guru. Nah, begitu juga di dalam kisah-kisah para nabi. Nabi tidak pernah mengatakan dirinya, aku Tuhan, sembah aku, puji aku. Tidak pernah. Buka dalam Al-Quran, buka dalam kitab-kitab yang lain, tidak pernah. Nabi siapapun, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Ilyasa, Nabi Harun, tidak pernah sedikit pun mengatakan dirinya, bahkan menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya suci, tidak pernah. Namun ummati yang salah kaprah, umatlah yang salah penelaahan, umatlah yang salah pembawaan. Karena apa? Dia tidak mau sungguh-sungguh belajar, mencari tahu, supaya dia tahu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka jikalau kita ingin mendapatkan sebuah keberkahan, keberkahan ilmu daripada guru, keberkahan amalan daripada guru, keberkahan bacaan apapun daripada guru, ingatlah, kita harus pandai, harus bisa menghargai sosok seorang guru. Sekecil apapun seorang guru itu, dari manapun ia pun, seorang guru itu tetap guru bagi kita. Terkecuali kita adalah wali, atau diberikan hidayah, atau langsung diberikan ilmu, atau ilmu kalam, atau ilmu makrifat. Namun tetap kita berguru sekalipun kita diberikan hidayah, petunjuk. Karena kita akan menggurui kekurangan dan kelebihan kita itu. Walaupun sekiranya tiba-tiba kita diberikan oleh Allah, karena kita bingung, maka kewajiban kita untuk mencari kenapa aku bingung. Cari orang yang ahli dalam segi apapun, segi agama, segi apapun tentang kelebihan kita itu, cari dan bertanyalah, kenapa aku seperti ini? Setiap malam, setiap siang atau setiap sore, sifatku seperti ini. Karena kita bingung sendiri, tidak ada jawabannya, maka kita akan mencari jawaban. Sebelum kita ada orang yang terdahulu, sebelum guru ada guru yang terdahulu, sebelum nabi ada nabi yang terdahulu. Maka jangan merasa sok hebat, sok pintar, sok suci. Bertanyalah. Buka hati kita, jangan pernah merasakan kehebatan. Sekalipun hebat diberikan oleh Allah, jangan pernah merasa hebat. Sekalipun ilmu kalam diberikan oleh Allah, jangan pernah mengaku hebat. Belajarlah dan terus belajar sampai tidak ada yang kamu cari lagi. Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan sosok-sosok seorang guru selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah dimanapun Anda berada. Wabil khususan kepada tuan guru ulama, ustadz, maupun guru-guru dimanapun
mudah-mudahan diberikan kesabaran sebagai pendidik, sebagai bapak, yang tidak putus kesabarannya, yang tidak terhingga kesabarannya untuk mendidik anak-anaknya dimanapun saudaraku berada. Dan ingat, wahai para guru, para alim ulama, jangan pernah mengharapkan bayaran kepada manusia. Allah telah menyediakan bagi hambanya yang pandai, yang mengorbankan hidupnya demi kepentingan murid-muridnya. Insya Allah, Allah telah menyediakan bagi hambanya tersebut. Insya Allah. Ajarkan dia dengan ikhlas. Kasih tahu dia dengan ikhlas. Rangkum dengan dia dengan ikhlas. Didik dengan dia dengan ikhlas. Insya Allah, dengan keikhlasan kita, anak murid maupun siapapun itu, dia akan terbuka wawasan pikirannya, hati nurani. Insya Allah. Mohon maaf para dalinsir, para alim ulama. Marilah kita kuatkan tekad kita, tujuan kita masing-masing. Kita duduk di tempat kita sebagai jalan sebab atau sebagai pelantara bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan petunjuk. Jikalah guru masih duduk dalam ilmu syariat, bukakanlah bagi orang yang syariat. Jikalah duduk guru di dalam tarekat, maka bukakanlah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Jikalah guru sudah masuk dalam ilmu ma'rifat, maka jikalah hambanya sudah diberikan petunjuk, maka bukakanlah hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh tuntunan. Saudaraku, mohon tampiasih para dalinsir, para tuan guru, para tokoh alim ulama. Saya pribadi mencintai Anda, mengasihi Anda, menyayangi Anda dimanapun Anda berada. Walaupun belum saya ketahui sosok-sosok Anda, atau belum saya ketahui secara fisik Anda, namun dalam hati saya satu dengan Anda. Anda masih diduduki oleh Allah di lambang syarat atau syariat. Kemungkinan yang lain telah diduduki di lambang tarekat maupun lambang hakikat. Insya Allah kita saling jaga, saling support, saling dukung. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencaci dan menghina, karena di dalam ajaran agama apapun tidak pernah mengajarkan untuk saling mencaci maupun saling menjatuhkan. Sekian dulu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.